Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada yang non muslim saya ucapkan salam sejahtera, Tuhan memberkati. Pasti terkabul, wasilah ilmu RDIY. Yuk. Oh ya, man, testimoni. Bom-bomkan testimoni. Namanya siapa? Rohma Pak Haji. Rohma. Haji lupa mulu, Pak Haji mah pura-pura lupa. Iya. Yeah. Lupa bener, lupa. Rohma ya. Iya. Tinggal di mana? Bekasi Pak Haji. Oh iya. Iya, Pak Haji kemarin lagi testimoni terakhir kan saya disuruh cinta kasih lagi sama suami. Cinta kasih. Cinta kasih. Gimana Nah, tuh ilmu cinta kasih ini agak blow on semua nih peserta. Pak Haji suruh emut titit. Terus sama suruh ML di atas kulkas. Aduh. Gua punya tamu namanya Pak Mustofa tuh paling susah ketawa. Tapi lo ngomong langsung ketawa tuh Pak Mustofa. Mustofa, pasien Iya, gue tahun 2014. Dia maksain dulu sedekah mobil Honda Jazz sama Grand Livina. Alhamdulillah. Tuh datang untung ya. kulkasnya gede Pak Haji. Hah? Untung kulkasnya 2 pintu. 2 pintu, jadi bisa Iya. buat ML. Bisa bopang kita Pak Haji. Tapi 2 hari yang lalu kulkasnya mati Pak Haji. Makanya saya megang mic mau laporan, habisnya mati kulkas saya diajak. Mati Pak Haji, kagak dingin, nggak mati Bu, kagak dingin. Iya. Iya, apa sih, karena masih ada 1 orang yang emang bener-bener bader banget masalah piutang. Tapi alhamdulillah dengan apa yang Pak Haji suruh sama saya, meskipun konyol, tapi yang perorangan ini totalnya 55 juta. Meskipun memang tidak dilunaskan, tapi dia mau menerima angsuran dari saya sebulan 200.000. Wow, tepuk tangan dong. Ilmu konyolnya Pak Haji Dwi apa contohnya ilmu konyolnya? Suruh emut titit di atas kulkas. Dan kamu melakukan? Lakukan Pak Haji. Kamu praktekin? Lah iya. Aduh. Kan mau utang lunas Pak Haji, apa sih yang nggak dilakuin kan sama suami ini. Oh iya. Terus ceritanya Waktu kan, itu Pak Haji ngomongnya gimana sih? Waktu itu saya juga lupa. kan Pak Haji coba lu katanya ML di atas penggorengan, di atas kompor, di atas kulkas. Saya nggak punya penggorengan gede Pak Haji. Di atas kompor saya cuma 1 tungku. Kata saya ya udah ya kita di atas kulkas kita gede. Dan 9 hari saya ngelakuin itu, akhirnya rentenir itu mau nerima angsuran uang dari saya 200 sebulan. Mau tuh? Mau dengan total 200.000 sebulan. Total Pada total utangnya berapa? 55 juta. Wow, tepuk tangan dong. Wow. Nah, sambil ngemot alat kelamin suami tercinta di atas kulkas, apa yang diucapin sama mbaknya? Atas nama Irna, pasti nurut, manut, katut, sayang sama saya. Terus saya begitu Pak Haji, sampai suami cerot. Pak Haji, terus testimoni yang kedua nih Pak Haji. Tunggu dulu. Iya. Yang kedua lucu apa enggak? Lucu Pak Haji. Lucu. Tunggu, coba kita ketawa bareng-bareng. Sekali lagi dong, ketawa bareng-bareng. Pas kemarin saya viral kan Pak Haji, akhirnya kan banyak yang japri saya. Ya. Akhirnya saya bikinin grup. Alhamdulillah di sini udah ada yang hadir ya, yang masuk grup saya. Saya nggak punya HP Pak Haji, HP saya cuma 1 giga.
Iya, HP jelek banget. Akhirnya seminggu yang lalu ada yang ngasih saya HP Pak Haji dengan ilmu, karena waktu itu ada yang hajatan, jadi saya pinjam penggorengannya. Aduh. Ya kita pakai ya, siapa tahu ntar lunas utangnya. Ya alhamdulillah akhirnya, karena memang itu sudah kelar, udah mau di 200.000 sebulan, saya dapat HP Pak Haji. Tepuk tangan dulu dong. Wow. Saya dibeliin HP. Ya. Makanya kalau Pak Haji mau nyaranin, ikutin aja Bu, Pak. Terkabul. Kan ngelaksanainnya sama laki sendiri, bukan laki orang. Iya. Mbak, ini biar termotivasi, coba ulangi lagi sebentar aja. Mbak tuh meraktekin ilmu RDAY, utangnya berapa Total aja tuh bisa lunas? Total saya semuanya itu sekitar 300 juta. Dan meraktekinnya itu ilmu RDAY apa aja tuh bisa terkabul? Awalnya saya bikin takjub Allah dulu. Saya bikin takjub Allah, ibu-ibu, bener-bener kita ibadah Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Terus jangan lupa sedekah jangan bolong kalau bisa. Ya kalau belum bisa ada ibadah ekstrim, tapi saya ibadah ekstrim dulu dan akhirnya saya sedekah. Nah sedekah terus saya pakai ilmu yang Pak Haji bilang, suruh siram air cebokan ke depan rumah. Saya lakuin pas setiap pagi, setiap habis sholat tahajud, saya siram air cebokan ke depan rumah biar yang nagih nggak marah, biar yang nagih nurut, manut, katut, tunduk, kasihan sama saya. Dan akhirnya saya Agustus itu kenal RDAY, awal November semuanya lunas Pak Haji. Terus akhirnya kan dapat sabda lagi tuh sama Pak Haji. Sabda suruh emut titit. Sabda suruh emut titit. Terus sabda ML sehari 3 kali. Hah? Sabda disuruh sama Pak Haji. Nah ilmu nenen, kalau berangkat kerja suami suruh ngeremes, itu semuanya udah saya laksanain Pak Haji. Nah tuh sehari 3 kali tak kamu ML posisi di atas sampai di bawah? Suami senangnya saya di atas Pak Haji. Oh kamu di bawah? Saya di bawah. Nah kalau nenen kamu berapa kali kiri berapa kali kanan? Kalau 99 suami saya nggak mau Pak Haji, kelamaan. Jadi berapa kali nenennya, kanan berapa, kiri berapa? 9 kali kiri, 9 kali kanan. Oh iya, sambil nenen ngomongnya gimana? Saya yang ngomong, saya bilang semua hutang-hutang yang ada di diri saya pasti lunas, tanpa bayar, tanpa nyicil, tanpa jual aset. Dan nah pada saat ML, suami di atas, banyak kan di bawah, pada saat ML ngucapnya apa tuh? Sama seperti itu, yang nagih saya pokoknya jangan nagih ke rumah, harus bisa lunas, tanpa bayar, tanpa nyicil, tanpa jual aset. Yang nagih saya jangan galak, jangan marah-marah, pokoknya harus nurut apa yang saya omong. Jadi sambil ML ngomongnya begitu tuh? Iya, dalam hati. Nah pas suami ngomongnya nggak teriak? Enggak lah Pak Haji, yang teriak mah yang enak-enaknya aja. Iya Pak Haji, cukup itu aja testimoninya. Dan sekarang alhamdulillah 4 bulan 5 bulan di RDAY saya clear Pak Haji, nggak ada sangkutan apapun. Dan lebih tenangnya lagi, suami semenjak kemarin privat sama Pak Haji yang setiap hari nggak pernah bawa uang, sekarang suami bawa uang terus Pak Haji. Wow, tepuk tangan dong. Bonusnya privat, wow, luar biasa. Meskipun baru sekali, tapi kalau kitanya yakin, kitanya bener ibadahnya, bener ngelaksanainnya, pasti terkabul. Jadi terakhir Ibu ML sama suami kapan? 3 hari yang lalu Pak Haji, kan sekarang lagi dapat Pak Haji, lagi lampu merah. Oh iya, kenapa nggak dikibarin bendera Uni Soviet? Terakhir nenenin suami kapan? Ya itu 3 hari yang lalu, kan soalnya suami kerja di PT, jadi paling kalau mau berangkat kerja aja nenennya. Kalau mau berangkat kerja dia nenen dulu, mojok kita Pak Haji.
Pokoknya sebelum berangkat kerja wajib nenen ya. Wajib nenen 9 kanan, 9 kali kiri. Terus sama remes Pak Haji. Apa? Suami saya remes punya saya. Remes apanya? Remes punya saya. Punya saya. Punya saya Pak Haji. Kudu disebut baik Pak Haji, ampun dah. Apa Bu punya badan Bu? Jadi sambil ngeremes ngomongnya apa? Pulang pasti bawa duit. Pulang pasti bawa duit. Alhamdulillah semenjak di sini suami ada aja yang ngasih duit Pak Haji, karena suami kan security. Jadi alhamdulillah selalu bawa uang. Jadi anak-anak juga bisa jajan. Kemarin mah aduh, kalau ingat masa lalu sedih Pak Haji. Jangan ingat masa lalu. Tapi sekarang saya bahagia, ML bahagia, hidup bahagia. Kalau sambil nenen mau berangkat kerja ngomongnya apa? Ngomongnya pulang pasti bawa uang, karena kan utang lunas sudah lunas Pak Haji. Jadi sambil nenen ngomongnya pulang kerja pasti bawa uang. Pulang kerja pasti bawa uang. 9 kali. Di kanan, di kiri. Begitupun remes, di remes juga sama 9 kali. Pulang bawa uang, pulang bawa uang, pulang bawa uang. Nah, sekarang alhamdulillah ada yang selalu ngasih uang kalau suami pulang kerja Pak Haji. Nah, kalau ada nih tamu RDAY pengen ikut di grupnya ya, Rohma, bisa hubungi di HP nomor berapa? Nah, HP-nya baru Pak Haji kemarin. Nomornya saya ganti Bu, diudag-udag gua sama pinjol sialan. Kita ganti nomornya Pak Haji. HP baru, nomor baru Pak Haji. Ya. Jadi kalau ada yang mau nanya pengalaman mbaknya privat tuh, pengen nanya, bisa hubungi di HP nomor berapa? Buat ibu-ibu yang bapak-bapak yang mau gabung di grup saya dengan syarat nggak boleh ngeluh dan harus bisa menjalankan sifat 18 ya Bu. Nomornya di mana nomornya ya? HP baru Pak Haji. Tepuk tangan dulu dong untuk Rohma Blog. Biasa pakai HP jadul Pak Haji, ini HP panjang amat ya. 0838 8911 847. Sekali lagi 0838 8911 847. Itu grup saya. Yang masuk grup nggak boleh ngeluh, nggak boleh mikir, harus bisa menjalankan sifat 18. Sip, tepuk tangan dong. Terima kasih Pak Haji.